Shalom, selamat pagi, selamat kita jumpa dalam kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kita. Pagi hari ini, saya rindu untuk menyampaikan kebenaran firman Allah dari hal apakah benar Tuhan Yesus Kristus tidak mati? Itulah tema pokok yang saya akan bagikan kepada sidang Jumat pada pagi hari ini, yang terambil dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19, ayatnya yang ke-31 hingga ayatnya yang ke-34. Bunyi firman Allah dalam perikop Lembaga Alkitab Indonesia, lambung Yesus ditikam. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu memerintahkan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Ayat 33. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang di antara prajurit itu menikam lambungnya dan dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberitakan kesaksian ini, dan kesaksiannya itu benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulang yang akan dipatahkan, dan apa pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Saudara yang dikasihi Kristus, kita tahu bersama betapa hangat pengajaran-pengajaran yang sedang didengungkan, baik melalui mimbar gereja maupun melalui persekutuan-persekutuan di lintas denominasi yang ada. Terlebih tidak kalah penting, di zaman ini adalah zaman teknologi, di mana media sosial hampir semua, kurang lebih 180 juta orang-orang yang ada di Indonesia sedang berada di media sosial. Bahkan semua orang sudah tahu tentang apakah benar Yesus mati atau tidak. Dan itu memang sedang hangat-hangatnya menjadi bahan pembicaraan. Karena itu pada pagi hari ini, saya rindu membagi berkat rohani melalui pengajaran firman Allah buat kita semua, umat-umat Allah, supaya memahami dan mengerti bagaimana cara menepis pemahaman dogma atau doktrin yang sedang ramai-ramainya dibicarakan di media sosial. Di mana ada orang yang berkata bahwa Yesus itu tidak mati, tetapi dia tidur. Tapi Alkitab memberi pernyataan secara terperinci, secara lugas dan benar, bahwa Yesus itu mati, saudara.
Sebab kalau seandainya Yesus tidak mati, maka kepercayaan, fundamental kehidupan kekristenan bahwa tidak ada faedahnya. Sehingga tidak heran, saudaraku, di dalam ruang lingkup orang-orang kudusnya, umat-umat Allah, banyak yang mengalami stagnan, kebimbangan dalam pengiringan kepada Tuhan karena doktrin yang sedang dipermainkan. Itu menyerang kehidupan kekristenan, dasar kekristenan, sehingga banyak orang Kristen goyah dalam penurutan, bahkan pengiringan kepada Kristus Yesus. Karena itu penting sekali kita memahami dan mengerti tentang apakah benar Yesus tidak mati. Kita sudah membaca di dalam Injil Yohanes pasal 19 tadi, di mana pernyataan kitab suci bahwa dia memang mati. Di dalam ayatnya yang ke-30, tapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan mereka melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Saudaraku, ada bukti-bukti mengatakan bahwa memang Yesus mati. Karena memang kematiannya adalah hadiah bagi kita orang-orang yang berdosa. Alkitab berkata setiap manusia yang telah jatuh dan berada di bawah hukuman kematian kekal sama sekali tidak mempunyai kemungkinan untuk meluputkan dirinya sendiri, terkecuali orang itu ditebus. Saudaraku, karena itu sebagai orang percaya, Yesus harus mengalami yang namanya kematian secara alami. Dalam Alkitab dikatakan bahwa kematiannya di banyak bukti-bukti di dalam Alkitab bahwa kematian disaksikan oleh berbagai ragam manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kematian Tuhan Yesus itu dikatakan bukti disaksikan oleh prajurit-prajurit Romawi. Bahkan diberitahukan dan disaksikan oleh prajurit-prajurit Romawi. Mereka menikam lambung Yesus yang tergantung di kayu salib itu. Seperti yang dicatat dalam Yohanes 19 ayat 33 tadi dan ayat 30 sampai 37. Jadi dia tidak mati suri, tetapi dia mati yang benar. Mati secara alami. Karena memang proses daripada kematian Yesus dimulai daripada kebencian mereka terhadap anak Allah. Ketika dia hadirkan ke dalam dunia, dimulai ketika dia hadirkan ke dalam dunia. Herodes bersama dengan bangsa Israel telah menolak dia. Mulai dari ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, kaum Herodian. Bahkan orang-orang percaya, orang-orang Yahudi di zaman itu. Pada umumnya menolak Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dari sanalah bermuara sampai dia melalui proses sengsara. Dari proses sengsara, puncaknya adalah dia menyerahkan diri. Saudaraku, kematian Yesus itu dikatakan oleh kitab suci adalah dia menyerahkan totalitas hidupnya, bukan dengan terpaksa. Karena itu Alkitab memberi pembuktian terhadap kematian Tuhan Yesus. Selain disaksikan oleh prajurit Romawi, disaksikan dulu oleh para murid-muridnya yang menghadiri penyaliban itu. Sebagai saksi nyata
meyakinkan bahwa Yesus Kristus benar-benar mati di salib. Yang ketiga, disaksikan oleh seorang yang bernama Yusuf dari Arimatea, sehingga dia meminta pelaksanaan Yesus itu dikubur. Dia meminta kubur Yesus, tubuh Yesus. Dia berkata di dalam Matius 27 ayat 57 sampai 58. Dia meminta Yesus kepada Pilatus untuk dikuburkan dan diizinkan oleh Pilatus. Yang keempat, disaksikan oleh kepala pasukan Romawi yang memimpin pelaksanaan penyaliban itu. Itu bukti bahwa Yesus mati. Dalam Markus pasal 15 ayat 44 sampai 45. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selain itu, yang keenam, disaksikan oleh wanita-wanita yang membawa rempah-rempah untuk meminyaki mayat Yesus. Dalam Markus 16 ayat 1. Dan diteguhkan oleh Yesus sendiri bahwa benar dia sendiri sebagai saksi, ya benar dia mati. Namun dia bangkit untuk selama-lamanya, saudaraku. Bukti bahwa dia mati, kubur kosong. Ketika mereka pada saat mereka mencari tubuh Yesus, tapi ternyata dia sudah bangkit dari kematian. Kubur kosong membuktikan bahwa dia bangkit dari kubur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu kita harus memahami dan mengerti betapa bermanfaat guna tentang kematian Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kematian Yesus memiliki 5 makna yang sangat substansi dalam hidup kita. Yang pertama adalah tebusan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di dalam kebenaran firman Allah, dosa adalah laksana suatu pasar budak di mana orang-orang berdosa terjual di bawah kutuk dosa. Dikatakan Roma pasal 7 ayat 14. Dan jiwa yang di bawah hukuman mati. Dalam kitab yang lain, dalam Yesaya 18 ayat 4, Yesus dengan kematiannya membeli orang-orang berdosa dari pasar perbudakan dosa dengan membayar suatu harga, dan harga itu adalah darahnya sendiri yang tak ternilai itu, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, makna yang kedua adalah kepuasan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena kekudusan adalah atribut yang hakikat daripada Allah, atribut daripada Allah itu sendiri yang sangat fundamental dalam hidup. Maka satu-satunya hal yang layak dan harus diberikan kepada Allah untuk menghilangkan atau membersihkan kekejaman dosa adalah kepuasan. Kematian adalah persembahan yang memuaskan hati Allah. Itulah manfaat yang kedua, adalah kepuasan. Karena kepuasan melalui kematian adalah persembahan yang memuaskan hati Allah. Yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, pengganti. Mengapa dikatakan manfaat? Yang ketiga adalah pengganti. Yesus dengan sukarela, bukan dengan paksa, dia memikul dosa umat manusia yang berdosa tadi. Dia menjalani hukuman karena umat manusia yang berdosa. Dia mati ganti umat yang berdosa. Dan karena itu tidak perlu lagi mengalami kematian kekal. Karena itu umat-umat Allah yang berdosa asalnya percaya mengiring Tuhan dengan baik dan benar, dia tidak akan mengalami kematian kekal apabila umat-umat Allah menerima dia, mengakui dia, dan menerima dia, menerima pengorbanannya. Saudaraku,
Itulah arti penggantian. Yang keempat, saudaraku, makna yang keempat adalah jalan pendamaian. Tuhan Yesus berkata dia ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian melalui darahnya. Dengan Allah dia menutupi dan dia melupakan dan mengampuni orang-orang yang berdosa dan yang menyesal dan kembali percaya kepada Kristus Yesus. Seperti yang disampaikan dalam Ibrani 12 ayat 17. Dalam Roma pasal 3 ayat 25 hingga 26. Dan 1 Yohanes pasal 2 ayat yang kedua. Ada jalan pendamaian, saudaraku. Jadi, manfaat daripada kematian yang keempat adalah jalan pendamaian yang dihadiahkan oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita orang-orang yang berdosa. Yang kelima, pendamaian. Beda jalan pendamaian dan pendamaian, saudaraku. Allah mendamaikan manusia dengan dirinya sendiri oleh kematiannya. Pendamaian mempunyai dua segi, dua sisi. Sisi yang pertama, sisi yang aktif, di mana kematian Kristus menghilangkan permusuhan antara manusia dengan Allah. Itulah sisi yang positif. Nah, Efesus pasal 2 ayat 15. Dan sisi yang pasif, di mana terjadi perubahan sikap manusia terhadap Allah, yaitu dari sikap permusuhan kepada sikap persahabatan. Sesuai dengan dikatakan dalam kitab surat-suratan Paulus kepada sidang Korintus dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-20. Sehingga demikian arti dan makna daripada kematian Tuhan Yesus itu dimaknai dengan 5 hal tadi. Saudaraku, yang pertama adalah tebusan. Yang kedua adalah kepuasan. Yang ketiga adalah penggantian. Yang keempat adalah jalan pendamaian. Yang kelima adalah pendamaian. Sehingga dengan demikian, maksud daripada hanya orang yang berkata dia tidak meninggal, tidak mati, itu tidak benar. Karena ada bukti-bukti mengatakan 5 hal yang dia lakukan kepada umat manusia adalah pendamaian. Dan dia memberi dirinya untuk mendamaikan isi dunia ini. Sehingga manusia yang harusnya dihukum mati dan menerima neraka yang kekal, tapi dia ubah hukuman menjadi rahmat dan anugerah kekekalan bagi pemercaya yang menerima dan mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita kembali tunduk kepala. Kami sudah mendengar nasihat firman Allah. Biar kami umat-umat Allah memahami dan mengerti bahwa memang benar Tuhan Yesus mati buat kami, orang-orang berdosa. Kami harus dihukum karena kami berdosa. Tapi Engkau ubah hukuman itu menjadi rahmat dan anugerah kekekalan dalam hidup kami. Karena itu kami sebagai umat-umat Allah selalu mematuhi apa yang menjadi kerinduan Allah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dan pagi hari ini kami kembali akan melanjutkan perjamuan Tuhan yang kudus. Kami mengingat pengorbanan Tuhan. Engkau telah mati di kayu salib karena mengasihi kami umat-umat yang berdosa ini. Terima kasih Bapak. Kami akan makan tubuh dan darah-Mu, tapi sebelum itu kami akan mendengar nasihat firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Pagi ini, sebelum kita akan masuk di dalam perjamuan Tuhan yang kudus, yang langsung disebut dengan perjamuan Tuhan. Dan perjamuan Tuhan itu harus diterima oleh mereka yang percaya kepada Kristus Yesus. Seperti yang terdapat dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 53 hingga ayat yang ke-56. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 53 hingga ayat yang ke-56, bunyi firman Allah. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ayat yang ke-54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudara kekasih dalam Tuhan, jadi perjamuan Tuhan adalah kita mengingat segala pengorbanan Kristus dalam kehidupan kita. Perjamuan Tuhan bukan sekedar seremonial, tapi ada ikatan janji yang kekal antara Kristus Yesus dengan semua umat-umat Allah yang percaya. Saudara, ada orang berkata bahwa perjamuan Tuhan itu cuma seremonial. Tapi bagi kita yang percaya kepada Kristus Yesus, perjamuan Tuhan bukan sekedar seremonial. Tapi Tuhan memberikan teladan dalam hidup kita. Di dalam firman Allah tadi ada hubungan tentang keselamatan, kekekalan yang akan diberikan oleh Allah dalam Kristus Yesus buat kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan dikatakan dalam firman Allah, selagi masih hidup, orang mematuhi peraturan Allah, mengikuti dan mengiring dia setiap waktu. Bahkan pun sampai ajal datang, Alkitab memberi jaminan ada hubungan tentang perjamuan Tuhan dan tentang kematian orang-orang Kristen yang mati dalam Kristus. Dikatakan tadi, dikatakan, siapa makan dagingku dan minum darahku, yang mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Perhatikan baik-baik firman Allah. Arti dan makna perjamuan Tuhan, supaya kita mengenang betapa besar kasih setia Allah dalam hidup kita umat manusia. Kita harusnya dihukum mati karena kita berdosa. Kita diubah hukuman mati dengan rahmat dan anugerah yang tak terhingga itu. Karena itu sebagai wujud syukur, kita ada ungkapan syukur, kita harus setia kepada Tuhan. Selagi kita masih ada, masih hidup, masih bisa bergerak, masih bisa bernafas, kita tetap mengikuti setiap perjamuan Tuhan setiap minggu pertama di awal bulan. Seperti yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Saudaraku, mari kita angkat satu pujian dan sidang jemaat. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala sakit. Darahnya tebus saya, oh darahnya amat kuasa,
perhatikan Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Kristus. Kita belajar menghargai pengorbanan Tuhan kita. Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Roti melambangkan tubuh daripada Kristus yang sudah mati di kayu salib. Sedangkan anggur melambangkan darah Kristus yang sudah tercurah di bukit Kalvari karena dosa kita umat yang berdosa kepadanya. Sehingga demikian, ketika kita makan tubuh dan darahnya, ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Firman Allah berkata di dalam, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah tubuh Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Cawan di tangan kanan melewati kepala, kita menghormati Kristus Yesus sebagai kepala gereja kita. Tubuhnya sudah hancur karena dosa kita manusia. Ganjaran yang harusnya dilakukan kepada kita orang berdosa, dia ubah. Ganjaran itu dia ambil, dia pikul. Semua pelanggaran manusia dipikulkan dalam pundaknya, sehingga dia mati di kayu salib. Haleluya. Dengar firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang. Minumlah darah Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami percaya yang lemah dikuatkan, yang bimbang diberikan ketetapan oleh Allah Roh Kudus, yang sakit dipulihkan oleh Tuhan, dijamah oleh tangan yang ajaib itu. Yang tertutup jalan kami percaya dibukakan jalan oleh Tuhan. Yang kurang pengharapan diberi pengharapan, diberikan keteguhan dan kekokohan oleh Allah. Terima kasih Bapak. Kami percaya janji-janji Allah mengiringi langkah-langkah hidup kami. Terima kasih atas pelayanan kasih yang begitu sempurna yang Engkau kerjakan di Bukit Joljuta karena dosa kami umat manusia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Segala puji, hormat, dan kemuliaan, kebesaran hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, kepala gereja kami. Kami percaya dengan iman. Kami sudah diberkati oleh Tuhan. Amen. Pada pagi hari ini melalui perjamuan Tuhan yang kudus. Terima kasih. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom.